Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita menundukkan setiap hati kita, membuka hati kita, supaya sungguh-sungguh Tuhan ada dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama pujian kekuatan di hidupku. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Kepada Tuhan untuk kasih setianya di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kalau kita beroleh kekuatan daripada Tuhan itu cuma karena anugerah Tuhan dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita memberikan penghormatan yang tertinggi bagi Dia. Kita menghormati Dia karena Dia adalah Allah Tuhan kita yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian KPPK 391. Hormat bagi Allah Bapa. Ketiganya yang esa
adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya, betapa Dia hebat, Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Sampai tetap berdiri, mari sama-sama kita nyanyikan, kita hidupkan pujian, betapa hebat, berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Kita nyanyikan ini dengan penuh sukacita, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang Allah seperti Dia, yang sungguh dahsyat mengalahkan segala kita. Berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertahta dalam
duduk. Kita mengaminkan bahwa iblis telah dikalahkan. Bahkan kuasa dosa tidak menguasai kita lagi karena Tuhan Yesus sendiri dengan darahnya yang kudus telah mengalahkan kuasa maut di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lebih sering kita oleh karena pergumulan, oleh karena persoalan yang menekan kehidupan kita, kita seringkali berbalik daripada Tuhan. Kita seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama oleh karena berbagai macam pergumulan, persoalan yang menindih kehidupan kita. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang meminta Tuhan untuk menjamah setiap hidup kita, mengubahkan kita, membasuh setiap dosa-dosa kita yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Kita mau mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam kita mengingat, merenungkan kehidupan kita, mari kita sama-sama menyanyikan pujian tertindih dengan beban berat. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi, mengaku dosa kita kepadanya. Yesus jamah sampai hidupku. Dengarkanlah setiap seru doa kami yang memohonkan pengampunan untuk setiap salah dan dosa kami. Ampuni dan kasihani kami. Di dalam nama Yesus kami memohonkan kepadamu. Amin. Puji Tuhan, hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan belaka. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh ada, kita boleh terus dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan tiap-tiap hari. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita dan mengatakan bahwa Tuhan itu selamanya ajaib dalam kehidupan kita. Ku sembah Kau Tuhan.
baca merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lexi Tanggol MPH. Kita persiapkan hati kita nyanyikan bersama pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Bersama di dalam nama yang agung Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu merindukan di hari yang indah ini sabda-Mu, firman-Mu, tuntunan-Mu atas kami semua. Karena itu beri petunjuk hidup yang jelas lewat firman-Mu. Beri petunjuk hidup yang sungguh akan membuat kami semakin mengakar dan bertumbuh di dalam iman kami kepada-Mu. Dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi saluran rahmat-Mu, sehingga kami semua memperoleh berkat atasnya, mendapat petunjuk hidup dari Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyiapkan diri sepenuhnya mendengarkan sabda-Mu. Amin. Saya mau buka masker. Biasa kalau foto buka masker, tapi tadi lantaran mulai agak mengantuk karena di jalan kosong, saya makan gula-gula, malah kena batuk. Jadi saya tidak ingin membuka supaya tidak ada droplet yang keluar dari saya. Maafkan saya ya. Lagi pula yang kedua, saya terlalu ganteng. Jadi saya tidak ingin kalian melihat saya kegantengan saya. Nanti kalian tertarik lagi, iya kan? Iya. Ini gara-gara gula-gula. Ternyata mau khotbah yang boleh makan gula-gula dulu. Oke, mari kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17.
2 ayat saja. Namun ini merupakan kunci atau merupakan intisari dari kitab Roma. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya membaca ayat 16. Bapak Ibu tolong membacakan saya membaca ayat 16, Bapak Ibu tolong membacakan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dia menyerahkan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus? Oh iya, ya, cepat bilang. Sudah boleh tapi ganteng loh. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah sebuah ungkapan iman yang luar biasa. Mengapa? Karena Paulus adalah satu pribadi yang pertama yang melawan Tuhan secara besar-besaran. Rasul Paulus adalah orang yang pertama kali dengan begitu masif, dengan begitu melakukan banyak gerakan dan mempengaruhi banyak orang untuk ikut terlibat melawan dengan Tuhan. Tapi satu ketika dia akhirnya mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia bertekuk lutut. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang awalnya Paulus yang begitu tidak pernah bisa menerima kehadiran seorang Mesias yang mau menebus dosa namun harus mati, maka dia bilang Allah yang seperti apa itu, karena dia seorang filsuf. Dan pandangan orang-orang pada masa itu, iman Kristen adalah sebuah kebodohan, tolol, bodoh. Mengapa percaya pada Tuhan yang mati? Mengapa harus mempercayai Tuhan yang tak berdaya? Karena itu banyak orang belum bisa tertarik dengan pengajaran-pengajaran dari para rasul. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Paulus sudah bertemu Tuhan, maka dia berkata dengan begitu luar biasa, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia kini yakin Injil atau berita sukacita yang adalah tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Awalnya dianggap remeh, awalnya dianggap tidak ada artinya, awalnya sebuah kebodohan, awalnya cuma dianggap gerakan baru yang tidak akan pernah bertahan lama. Tetapi ternyata dia akhirnya mempercayai iman ini. Dia akhirnya meyakini iman ini. Ketika dia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus telah membuang dan melepaskan segala kemampuan berpikirnya, segala kesombongannya, segala keangkuhannya. Dia yang awalnya menganggap tidak ada artinya iman ini, namun akhirnya dia merendahkan diri dan berkata, aku yakin dengan sebuah keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena dia berkata dengan begitu jelas, Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan, atau kekuatan yang memerdekakan. Kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan yang memerdekakan, kekuatan yang memberi kita free, bebas, freedom, bebas dari kungkungan kuasa gelap, bebas dari kematian di dalam neraka, bebas dari sesuatu yang akan membuat kita tidak mencapai surga. Semua hambatan penghalang untuk tidak mencapai surga diruntuhkan oleh Tuhan Yesus Hamasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Nah,
saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena itu, ketika Paulus memiliki kekuatan percaya seperti ini, karena dia tahu Injil itu adalah kekuatan yang membebaskan, yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan dia katakan, dia langsung menyerang musuh-musuhnya. Pertama-tama dia katakan, lihat, orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang membunuh Tuhan, orang Yahudi yang melecehkan Tuhan, orang Yahudi yang menganggap ini iman yang tidak berarti. Orang Yahudi adalah yang pertama mengatakan dia bukan Mesias. Makanya dia pertama katakan, aku percaya itu. Dan Injil yang menyelamatkan, membebaskan ini menerpa kalian orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani yang punya pemikiran-pemikiran filsafat yang tinggi. Tidak masuk akal. Tuhan kok mati? Tuhan katanya dari surga, kok lewat Maria? Itu ungkapan-ungkapan filsuf seperti itu awal-awal abad gereja mulai bertumbuh. Masa kan lewat Maria? Akhirnya umat Islam pakai kalimat itu. Itu bukan dimulai oleh orang yang bukan Kristen ya. Bukan saudara-saudara kita, bukan. Itu oleh orang-orang Yunani pada masa itu, filsuf yang mengatakan Tuhan kok lewat manusia. Tuhan ya datang loh, surga turun ke sini. Tetapi Paulus berkata, hei, semua itu tidak benar. Engkau salah memahami tentang Dia yang datang dari surga dan harus melewati manusia. Karena Dia Allah, Dia suci, Dia murni, Dia bersih. Dia datang ke dalam dunia. Dunia melihat Dia, mati semua murni. Karena yang suci tidak boleh bertemu dengan yang tidak suci. Yang kosher tidak boleh bertemu dengan yang berdosa. Kosher itu kemuliaan suci yang tidak bisa tertandingi dan terjamah. Karena itu kalau Tuhan langsung turun, tidak ada satupun manusia yang sanggup melihat Allah. Musa tidak bisa lihat. Orang yang juga hidupnya kudus, walaupun pada akhirnya sempat ada kesalahan yang dia buat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Injil yang membebaskan ini, membebaskan kita, Injil yang memerdekakan kita ini adalah Injil yang membuat manusia seperti saya dan saudara kuat. Kekuatan seperti apa yang diberikan oleh Injil? Kita mampu untuk menolak dosa. Amin. Saya waktu SMA masuk penjara. Maksudnya kita pilih penjara kan nggak masuk. Namanya kan masuk penjara. Enggak, saya masuk penjara betul karena saya ada kenakalan. Saya bakar SMA Negeri 2 di Manado pada tahun, di Jalan Siswa masih waktu itu pada tahun 1900. Jadi semua tahu kan kita kan seumur berapa ya? 1982. Saya ditangkap karena saya marah dengan guru saya. Ada persoalan sedikit dengan guru saya tidak usah cerita karena malu juga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya emosi itu saya susun. Saya bikin seperti, karena mungkin sudah dari sekolah minggu menara Babel, yang disusun pelan-pelan sampai dia mencapai kumpul kertas, beli mancis di muka sekolah, kita bakar. Untung belum kita bakar, baru menyala sedikit sudah petang. Diamankan, polisi datang langsung ambil. Itu awal kisah saya masuk dalam penjara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya melihat orang penjara itu tidak bebas. Saya dihukum 3 bulan, tidak bebas. Saya pada masih SMA tapi entah kenapa dimasukkan. Tidak nyaman, tidak mengenakan, tidak ada kemerdekaan atau kebebasan. Nah saudara, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang seperti itu banyak yang stres. Orang-orang seperti itu cari hiburan macam-macam. Pagi pakai gaya, apa siang sore, berjalan di penjara. Mana? Stasiun. Yang dulu istilahnya begitu, stasiun. Padahal cuma dalam ruangan. Berapa kali balik ulang. Kemana bro? Ya sampai stasiun. Kadang-kadang suruh pakai gaya. Kemana? Di rumah itu dulu. Nah malam minggu saking stres mencari hiburan dengan macam-macam. Ketidakberdayaan seperti itu
sama seperti yang akan dialami oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan, oleh orang yang tidak percaya pada Injil. Maka dia mengisi hidupnya dengan cara-cara yang tidak logis, banyak dengan cara-cara yang tidak baik, banyak dengan cara-cara yang tidak mulia. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Paulus mengatakan bahwa aku memiliki keyakinan yang kokoh, dia menantang setiap orang pada masa itu. Engkau percaya pada Yesus yang adalah sanggup memberikan kita kehidupan yang benar, yang akan membuat iman kita bertumbuh, memimpin iman kepada iman. Ada sebuah langkah-langkah pertumbuhan iman, seperti ada tertulis ayat 17, orang benar hidup oleh iman. Maka Martin Luther, dia menjadi seorang hamba Allah yang bertobat gara-gara ayat ini. Memimpin kepada iman adalah kehidupan orang-orang benar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kekuatan yang memerdekakan itu seperti apa? Kita merdeka artinya apa? Ada topangan Roh Kudus, kita bebas dari kuasa dosa. Jadi dulu orang mungkin sulit untuk hidup baik. Ketika kita percaya Injil, kita mampu hidup baik. Saya dulu tidak bisa tidak berbuat kenapa? Tapi ketika saya bertobat, percaya pada Injil, kekuatan yang memerdekakan itu hadir dalam hidup saya. Saya sanggup tidak memakai. Saya sanggup tidak mabuk lagi. Saya sanggup untuk hidup kudus. Saya sanggup pacaran cuma satu, di keleak satu, di bahu satu, gitu satu, cuma satu yang penting. Saya sanggup untuk hidup kudus, untuk mampu melawan dosa, untuk mampu menolak dosa apapun. Pikiran saya kontrol, saya sanggup. Semua karena Allah. Itulah yang dimaksud kekuatan yang dapat memerdekakan kita. Amin. Jangan orang Manado kebiasaan. Sombong saja. Memakai terus. Kecuali orang-orang di gereja ini. Gereja Kristus Rahmani yang tidak pernah mau, yang tidak pernah mau salah. Orang gereja Kristus. Kristus Manado. Bukan Kristus. Kalau Kristus itu baik-baik sama. Mau ini tidak. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari ketika kita mengerti hal ini, maka challenge bagi kita saat ini adalah, di minggu ini adalah, bentuklah hidup kita menjadi pemenang. Seperti lagu tadi, kita lebih dari pemenang. Bagaimana seorang pemenang? Aku menang. Dosa datang, kukatakan tidak. Dosa datang, kukatakan tidak. Saya pacaran setelah bertobat. Karena pacar saya dulu menggoda saya. Pas di rumah DP papanya tidak ada, DP mamanya tidak ada, dia goda, dia panggil datang. Ketika dia makin agresif, saya katakan kepada dia, satu kali tak ada pangan. Saya laki-laki yang harus menjaga kemerdekaan saya di dalam Tuhan. Amin. Saya laki-laki yang harus menjaga kedalaman hati Tuhan yang sudah ada di dalam jiwa saya. Karena saya sudah bertobat dan lahir baru. Saya harus menjaga itu. Saya harus pelihara itu. Saya tolak. Bahkan ketika saya sebelum jadi seorang pendeta, sebelum sekolah hamba Tuhan, saya bekerja di Jakarta. Bekerja di sebuah perusahaan asing. Perusahaan asing dengan gaji dolar. Ketika saya meninggalkan perusahaan itu, gaji saya waktu itu sudah 24. Kalau dolar sekarang 15.000, hampir 30 juta berarti gaji saya. Nah, bayangkan 30 juta lebih sebenarnya. Tapi katakanlah itu rata-rata 30 juta. Masih muda, hidup sendiri, masih muda, ganteng, punya mobil sendiri. Mau nih kita bilang ganteng, punya terima dia, terbalas banget. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tinggal di Kelapa Gading di Jakarta, perumahan elit, semua punya kantor.
masih muda dengan gaji besar. Anda bayangkan, sebuah kebanggaan. Orang-orang ingin sekali rindu menjadi seperti saya. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika saya harus menjawab nasar saya, karena saya juga sudah punya uang, saya menjawab nasar saya untuk sekolah teologi. Saya katakan kepada pimpinan saya mundur. Pimpinan saya datang langsung dari Amerika, terbang ketika dengar Lexi Tangel, keluar dari perasaan. Mengapa? Karena saya bikin prestasi berkali-kali. Saya dapat proyek ketika saya sudah jadi general manager, soalnya saya general manager, jadi makanya besar gajinya. Saya pernah ada sebuah proyek miliaran, sekitar 7 miliar waktu itu. Sisa uang hampir 2 miliar. Saya kembalikan 100% ke perusahaan. Bos saya bingung. Dia bilang, Lexi, belum pernah terjadi seperti ini. General manager yang dulu. Proyek sama. Uang yang dikeluarkan sama. Tapi tidak ada 1 rupiah pun yang kembali. Sisanya masuk ke gaji semua. Bagi Lexi Tangel, 5 rupiah pun kalau bukan hak saya, maka itu uang haram. Amin. Karena aku telah dimerdekakan, dibebaskan dari intervensi iblis, sehingga saya mampu berkata tidak. Siapa yang mau duit? Apalagi COVID seperti ini. Mau pasti. Tapi kalau itu bukan uang yang betul-betul menjadi hak milik kita, jangan pernah sekali-sekali engkau ambil, agar engkau diberkati. Amin. Saya belum lama ini diberkati dengan mobil saya yang baru. Baru berapa bulan mobil saya itu, bulan Maret, pas corona dapat auto. Saya tidak minta mobil. Mobil saya sudah tua, Avanza tua. Habis saya khotbah di satu tempat, bukan di satu tempat. Oh ya, saya berada di satu tempat. Khotbah lewat Zoom. Karena pelayanan tinggal lewat Zoom saja. Setelah pelayanan ada orang yang mengontak saya secara pribadi. Pendeta, Anda punya mobil? Oh punya. Mobil apa, tahun berapa? Mobil Avanza tahun sekian, tahun tua. Pak Pendeta, jual. Kalau besok baku dapat di dealer. Ya sudah, saya tanya, mau apa di dealer? Kepoko-poko jadi kita. So, tahu kau di dealer auto ya, mau kasih auto. Mau apa? Mau tanda tangan, mau cerita. Tadi saya sudah siapkan semua. Saya sudah bertemu dengan saya, dan tinggal kelanjutan Bapak mengambil mobil. Berkah. Mengapa? Karena itu janji Allah bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan, dan dia jaga kemerdekaan itu. Dia hidup baik, dia hidup bukan sebagai pendosa, dia tolak dosa, dia ini mau memakai, dia ini mau mabuk, dia ini mau mencerita orang. Dan hatinya selalu membara untuk menceritakan Injil Yesus pada orang lain. Seperti tema kalian, misi kalian, penginjilan. Ada doa dan firman. Wah, itu semua adalah hal-hal yang utama. Saudara, akhir dari khotbah saya minggu ini, saya hanya mau menantang kita. Karena COVID-19 ini boleh khotbah terlalu panjang-panjang dan lama-lama. Akhir dari renungan ini saya hanya mau menantang kita semua. Gila, di rumah sakitnya dia. Dia taruh kaca. Ya, kaca begini. Dia taruh. Oh, sama orang gila dia sengaja satu-satu. Orang-orang gila ya. Dia saya ajak. Hei Lexi, sembuh engkau. Wah. Hari pertama Lexi beban. Gila. Berarti ada tanda-tanda Lexi semakin gila atau semakin sembuh. Ulang-ulang. Hari berikut, Lexi, engkau makin sembuh. Dia lihat dari bawah menatap kaca. Gila. Sekarang tiap hari Richard memerintahkan mereka seperti itu. Apa yang terjadi? Satu persatu orang-orang itu mengalami kesembuhan. Sama seperti kita. Anda mau sembuh dari kerak-kerak dosa, Anda mau sembuh dari kata-kata suka berdusta, Anda mau sembuh dari kata-kata yang tidak baik, Anda mau sembuh dari kata-kata yang tidak menghormati Allah, maka menghadap cermin firman Allah,
menghadaplah ke cermin firman Allah dan katakan setiap hari, Tuhan, aku berubah. Tuhan, aku tidak mau berdosa lagi. Tuhan, aku tidak mau memakai lagi. Tuhan, aku tidak mau berdusta lagi. Tuhan, aku tidak akan mabuk lagi. Tuhan, aku tidak akan ini. Itulah cara kita untuk mau bertumbuh. Amin. Saya menantang kita, seperti yang dilakukan Saudara Richard. Hadapilah cermin firman Allah. Buka firman. Ketika firman berkata engkau harus hidup baik, baiklah hidupmu, agar engkau diberkati. Amin. Saya akhiri khotbah saya, renungan saya pada hari ini, dan saya ingin memperkenalkan diri di akhir dari khotbah karena saya tidak suka memperkenalkan diri di awal. Nama saya Lexi Tangel. Saya berteman lama dengan Pak Yani. Kami berdua sudah lama berteman. Cuma selama dia di gereja Kristus, kita tidak pernah ke gereja Kristus. Karena kita syukur kalau dia mau undang ke kita bahaya. Karena kita dulu juga sering di gereja Kristus, tahu persis itu gereja Kristus model dari dulu sampai sekarang. Nama saya Lexi Tangel. Saya sekarang ini pelayanan secara khusus di panti asuhan. Jadi jemaat saya cuma kecil-kecil, dari TK, yang paling besar sekarang baru SMP kelas 2. TK dan sampai SMP kelas 2. Itu jemaat saya di panti asuhan Duta Kasih. Ada yang pernah tahu? Di Pineleng. Itu tempat saya tinggal. Sana saya pelayanan. Jadi saya sekarang melayani anak-anak kecil karena tubuh saya juga kecil. Jadi saya mencari pelayanan yang sesuai dengan kondisi tubuh saya dan cocok. Iya. Sebelum itu pelayanan di Gemim Musafir di Klea sebagai pendeta pelayan di situ. Tapi sekarang saya sudah lebih full di panti asuhan Duta Kasih. Demikian perkenalan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan hari Minggu ini jadikan titik awal menghadap cermin Allah dan berkata, aku mau hidup benar dan kudus. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami dibekali oleh firman, oleh sabda, di mana dalam firman yang kami baca ini ada satu hal yang mendasar yang dikatakan oleh Paulus. Ada tentang kehidupan iman yang di dalamnya membawa orang pada kebenaran, kepada kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kekalahan-kekalahan atas dosa-dosa. Karena itu Tuhan, mampukan kami semua. Mampukan kami semua. Kami ingin hidup baik. Kami ingin hidup benar setiap hari. Seperti firman-Mu, Injil, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keselamatan hanya diberikan kepada orang kudus. Keselamatan hanya diberikan kepada orang baik. Keselamatan diberikan kepada orang-orang percaya yang menjaga kekudusan hidupnya setiap hari. Tolong kami dan berkati kami. Berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan seluruh umat percaya yang ada di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya jemput kita semua berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang
dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari sama-sama kita bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kita lewat kita memberikan persembahan syukur. Kita memberikan dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan bersama pujian Tuhan Yesus baik sambil kita memberikan persembahan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Di dalam kehidupan kami, hari berganti hari kebaikan Tuhan boleh kami rasakan. Tuhan, sungguh benar Tuhan, Engkau beri kami kekuatan, Engkau berikan kesehatan walaupun ada di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur berkat-berkat secara materi, kemenangan di dalam menghadapi setiap pergumulan tantangan kehidupan sungguh kami rasakan. Bahkan kami boleh beribadah Tuhan bersama-sama sebagai keluarga Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebagai satu sukacita dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau yang terus ada dan hadir memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Laksitemo yang sudah membagi firman Tuhan bagi kami. Terus memberkati dia. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman itu mengingatkan kami, menuntun kami untuk terus bercermin kepada firman-Mu, untuk kami beroleh kekuatan sehingga kami boleh dimerdekakan dari dosa-dosa kami. Terima kasih untuk persembahan syukur yang boleh kami berikan sepanjang minggu ini, baik persembahan ibadah APF, ibadah doa, bahkan juga ibadah minggu ini. Kami bersyukur bahkan semua persembahan yang boleh diberikan oleh jemaat Tuhan, persembahan syukur, perpuluhan,
Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan, dan biarlah itu boleh dipakai bagi kemuliaan, bahkan bagi pelayanan yang ada di tengah-tengah dunia ini secara khusus bagi gereja ini. Dan kami membawa setiap pergumulan permohonan kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah situasi dunia saat ini, di tengah pandemi COVID-19, Tuhan kami terus memohon belas kasih Tuhan. Tuhan kiranya terus Tuhan memberikan Tuhan mujizat-Mu, berkuasalah atas kehidupan kami manusia. Kami boleh melihat kedaulatan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata ketika manusia merasa bahwa manusia yang paling hebat dengan pengetahuan yang ada. Tetapi di situasi ini kami semua boleh melihat, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau boleh melihat kedaulatan-Mu. Untuk itu terus nyatakan Tuhan, walaupun ada banyak orang yang berduka, orang Tuhan yang mengalami Tuhan paparan COVID-19 yang dalam pergumulan, Tuhan terus tolong teguhkan mereka boleh melihat Tuhan, boleh datang kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara di luar kemampuan kami manusia. Tuhan tolong bagi yang sudah terpapar, Tuhan terus berikan pemulihan, belas kasihan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen, para dokter, perawat yang ada juga. Tuhan lindungi mereka semua Tuhan, pemberian hidup mereka, diri mereka yang sungguh-sungguh Tuhan bagi kemanusiaan. Biarlah Tuhan tolong mereka, perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang bergumul Tuhan, di dalam masa pemulihan juga Tuhan tolong terus Tuhan. Yang sudah terpapar, yang kontak langsung juga Tuhan tolong. Terus Tuhan menjaga, melindungi mereka semua Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Di kota kami ini, kota Bitung, sudah banyak juga yang terpapar COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami tidak bisa melihat Tuhan dengan nyata Tuhan keberadaan dari virus ini Tuhan. Untuk itu kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perlindungan di dalam nama Yesus bagi kami sebagai bagian dari bangsa dan negara, sebagai bagian dari warga kota Bitung ini, bahkan secara khusus bagi kami warga jemaat-Mu, warga gereja Kristus Samani Indonesia ini Tuhan tolong, sehingga kami diberikan perlindungan Tuhan, penjagaan dan penyertaan Tuhan. Gedung gereja ini Tuhan, setiap sarana yang ada Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan hati kami Tuhan, boleh bersama-sama bersekutu Tuhan di dalam keterbatasan kami, tetapi kami manusia yang terbatas. Untuk itu kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang tak terbatas itu. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami di dalam mengatur Tuhan situasi yang ada. Bapak Presiden Jokowi Tuhan terus berikan dia perlindungan. Juga semua jajaran yang ada, para menteri yang ada, selaku Menteri Kesehatan yang mengatur juga Tuhan situasi yang ada di Indonesia. Tuhan tolong pemerintah di Sulawesi Utara, di kota Bitung ini juga Tuhan terus beri perlindungan bagi mereka, hikmat dan kebijakan daripada Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan kota ini boleh diberikan keamanan, ketentraman Tuhan. Bahkan di waktu yang tepat Tuhan Yesus boleh membebaskan kami semua Tuhan dari paparan COVID-19 ini. Yang bergumul dengan usaha pekerjaan Tuhan, yang usahanya mulai menurun, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan kiranya tolong. Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kehidupan kami manusia Tuhan, beri kekuatan, buka jalan yang terbaik Tuhan Yesus, dan terutama setiap orang boleh datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan kiranya tolong dan berbelas kasihan. Kami berdoa untuk pekerjaan misi juga yang ada di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Banyak para misionaris mungkin saat ini sedang dalam keadaan teraniaya, tertindas, yang dalam pergumulan. Tuhan, kami bisa menaikkan setiap doa kami Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang bergumul Tuhan karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pengharapan hanya di dalam nama Tuhan. Lembaga-lembaga misi yang ada Tuhan berkati. Bahkan gereja-gereja punya hati misi Tuhan. Secara khusus gereja kami di waktu nanti ke depan, kerinduan dan harapan kami boleh mengutus misionaris. Tuhan terus tuntun, buka jalan Tuhan. Boleh menopang Tuhan misi yang ada di tengah dunia ini. Tuhan yang memberkati. Berkati setiap pelayanan yang ada Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini ke depan. Biarlah Tuhan berkati ibadah doa pagi, juga ibadah persekutuan doa setiap hari Kamis, juga ibadah minggu yang ada di depan nanti Tuhan juga memberkati. Setiap jemaat Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Yang bersyukur dengan hari ulang tahun juga Tuhan terus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan semua jemaat yang ada. Yang dalam pergumulan juga Tuhan, baik pergumulan keluarga, pribadi, usaha kerja, Tuhan kiranya melawat dan menopang.
Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap ungkapan syukur kami dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam Yesus, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dalam nama bumi seperti surga. Dan hari ini makanan kami, dan ampunikan dosa kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan bawa lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama doksologi untuk doa dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wisnu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah arahkan hatimu pada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.